Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Ramadan, NIM 19005047, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Dengan dosen pengampu Dr. Andes Setiawati dalam mata kuliah Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar PLS. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode dalam identifikasi. Yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Adapun manfaat dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan nyata dari si narasumber. Adapun kelebihan dan kekurangan dari wawancara. Kelebihan dari wawancara yang pertama, bisa membangun hubungan dan memotivasi responden. Yang kedua, bisa memperoleh data yang banyak. Yang ketiga, bisa membaca isyarat nonverbal. Sedangkan kekurangan dari wawancara, yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, pewawancara perlu dilatih. Yang ketiga, bisa menimbulkan bias pewawancara. Berikut adalah contoh dari teks wawancara sebagai berikut. Selanjutnya, metode dalam identifikasi yang kedua yaitu angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket ini cukuplah sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Adapun manfaat dari angket yaitu untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, di mana informasi tersebut kita dapatkan dari responden. Sedangkan pengertian angket menurut para ahli adalah sebagai berikut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode dalam identifikasi angket ini adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh angket. Next, yang ketiga yaitu observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden atau wawancara dan angket, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi, seperti situasi atau kondisi. Teknik ini digunakan bila peneliti ditunjuk untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari observasi ini. Kelebihan dari observasi ini yaitu, sedangkan kekurangan dari observasi ini. Next, selanjutnya yaitu contoh dari observasi sebagai berikut. Yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini disebut juga dengan kajian dokumen. Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan suatu informasi. Dokumentasi adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan foto dan penyimpanan foto, pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, kumpulan bahan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kejadian, penghasilan sesuatu terbitan. Adapun manfaat dari studi dokumentasi ini yaitu untuk memperoleh suatu data atau informasi tertentu. Next, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan suatu studi dokumentasi. Kelebihan dari studi dokumentasi ini, yang pertama, analisis longitudinal menjangkau jauh ke masa lalu. Yang kedua, dengan dokumen-dokumen yang tersedia, teknik ini memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar karena biaya yang diperlukan relatif kecil. Sedangkan kekurangan dari studi dokumentasi ini, yang pertama, dokumen yang dibuat tidak untuk keperluan penelitian. Yang kedua, tersedia secara selektif. Tidak semua dokumen dipelihara untuk dapat dibaca ulang oleh orang lain. Yang ketiga, tidak lengkap karena tujuan penulisan dokumen berbeda dengan tujuan penelitian.
Next, yaitu contoh studi dokumentasi adalah sebagai berikut. Baiklah, itulah kajian kita pada kali ini tentang metode dalam identifikasi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.